Atas kehendak siapa Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat? Anda belum jawab. Anda lari ke Lukas 16:17. Mundur satu data 16. Bung, saya katakan kepada saudara, Anda tidak sia-sia mencari Bang Suma. Saya belajar kitab Anda, Bung, udah puluhan tahun. Ketika Anda menarasikan Lukas 16 data 16, harusnya Anda malu. Kalau aku jadi Kristen, saya malu membawa data itu di depan umat Islam yang belajar Bible. Kenapa? Orang Yahudi, pengikut Yesus, itu mengimani hukum Taurat itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Dalam bahasa Ibrani ada penekanan di dalam kitab mereka, yaitu kata goro. Kata goro itu tidak boleh dialihkan ke hukum lain, tidak boleh kemudian dikurangi, tidak boleh dipotong. Ini jelas dalam kitabnya orang Yahudi. Dengarkan, di dalam Ulangan 12 nomor 32, di situ jelas ada kata goro. Jangan kau mengganti, jangan kau mengurangi, jangan kau potong. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahi firmanku, jangan kau menambahi perkataan-perkataanku, ataupun gorok, atau merubahnya, atau menguranginya, atau memotongnya. Datang Lukas, asisten Paulus, hanya sampai ke Yohanes, kata dia. Siapa yang ngajarin Lukas ngomong kayak begitu? Sementara firman Tuhannya ada di kitabnya Nabi Musa. Jangan kau menambahi, jangan kau memotong, jangan kau mengurangi, jangan kau menghilangkan. Ini Yesus menarasikan apa? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan, menghilangkan, menggarap setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati terhina di dalam. Oh, itu hanya sampai kata siapa? Kehendak Lukas atau kehendak Bapak yang Anda lakukan? Kehendak Bapak, mana kehendak Bapaknya? Kan tadi sudah 3 sesi nih. Bagaimana Saudara Goman? Salam kenal dulu, Bang. Salam kenal juga, Bung Juma. Iya, makasih. Ada hal apa gerangan mencari saya, Bang? Tadi saya diskusi sama teman-teman yang kan bahwa berdasarkan Matius 7 ayat 21, 22 dan 23, di situ Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan, karena ketika ada orang yang berseru kepadanya Tuhan Tuhan, Yesus tidak melarangnya. Jadi itu walaupun tidak begitu eksplisit, itu artinya Yesus mengakui dan menyatakan dirinya adalah Tuhan. Jadi saya hanya mau membahas logika berbahasa di Matius 7 ayat 21, 22 dan 23, itu aja sebenarnya. Dan tadi saya sempat mutar aja tadi pembahasan itu. Coba barangkali cuma bisa dari perspektif yang lain mengenai pemahaman ayat itu. Iya. Jadi gini, kalau saya menilai data itu, bahwa kita tinggalkan dulu kata Tuhan dalam perspektif pencipta. Kita sepakat dulu bahwa Tuhan yang dimaksud di situ adalah junjungan atau nabi, atau utusan Tuhan, atau Mesias, bukan pencipta. Apakah kita sepakat di situ? Kita kalau sepakat. Kalau mau ke sana silakan, itu junjungan ya. Monggo silakan. Jadi di situ tidak ada sama sekali tersirat atau tersurat dari Yesus pesan bahwa dia itu adalah pencipta, tetapi di situ hanya maran atau kurios. Kalau kita sepakat, kita bedah data itu kemudian untuk kita jadikan bahan diskusi. Gimana? Tapi kita harus sepakat dulu Kyrios itu apa? Karena tadi teman-teman di sini hanya membatasi Kyrios itu adalah Tuhan. Benar, Kyrios Tuhan. Tapi Kyrios juga bisa berarti Tuhan.
Karena tadi saya juga baru mengetahui itu pada saat saya ngelihat original teksnya di bahasa Yunani, yaitu yang nge-refer ke 292. Di situ pada saat ada subsequent concordance-nya, itu Kyrios juga bisa merujuk kepada Tuhan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan tadi adalah kenapa ada orang yang dipanggil Kyrios menjadi Tuhan, tapi begitu kepada Yesus disematkan menjadi, dari sisi orang Kristen ya, bahwa itu adalah berarti Tuhan. Nah, itu dulu. Jadi kalau dikatakan Kyrios itu hanya dibatasi sebagai Tuhan, maka kita akan bisa itu menjadi sebagai Tuhan. Itu Yesus sendiri yang menjawab itu. Ketika ada tuduhan dari Bani Israel kala itu, kamu hanya manusia tapi kamu menyatakan dirimu dengan Tuhan, dengan Elohim, dengan Allah gitu ya. Yesus klarifikasi. Dia mengatakan di dalam Yohanes 10, loh, kenapa kalian heran? Bukankah di dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau Yesus mengaku atau Allah, itu sah-sah saja. Karena dia adalah penyampai firman. Dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa juga disebut Allah, disebut juga Tuhan, disebut Elohim. Malaikat pun disebut Elohim. Jadi ketika Yesus mengartikan dirinya sebagai Allah atau Theos atau Tuhan, di situ dia sedang menisbahkan, menyandarkan kepada yang telah mengutus dirinya. Karena dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Jadi sekalipun Yesus mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi, itu Yesus bukan merujuk kepada esensi dirinya, tetapi esensi dia yang telah memerintahkan dirinya untuk mengatakan itu. Kalau kita sepakat, kita bedah di situ, kita bedah Matius 7:21-23. Gimana? Silakan, kita cukup ke Matius 7:21-23 ya, Mbak. Iya, oke. Sorry, ini baik, boleh saya double ya? Enggak, bagus kok suaranya. Oke, baik. Baik, jadi Matius 7:21-23. Kalau gitu, iya. Di situ saya melihat kata kuncinya adalah di kata bukan setiap. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan itu adalah Kyrios yang berarti kepada Tuhan, nggak apa-apa juga. Tapi tetap itu tidak menghilangkan bahwa Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Oke, baik. Silakan Anda bernarasi duluan. Atau saya? Jadi saya ikutin pola berpikir Anda bahwa di situ silakan. Kyrios di situ adalah artinya adalah Tuhan yang terjunjungan. Oke. Jadi kalau ke 7:22 itu benar bahwa itu adalah orang Kristen yang kemudian diusir, tapi adalah Kristen yang munafik atau serigala berbulu domba. Tetapi kalaupun misalnya itu artinya adalah Tuhan di sana semakin kepada Yesus, tetapi kemudian Yesus itu kemudian yang menentukan siapa yang masuk surga atau siapa yang kemudian diusir. Artinya kalau dia punya kuasa terhadap surga, artinya sama aja. Walaupun dikatakan Tuhan, dia tetap adalah sebagai Tuhan. Itu aja dulu narasi dari saya. Bisa kalau saya nggak jelas ya, aku turun bentar, naik lagi ya. Jelas kok, jelas ya. Tadi di bawah mengatakan suaraku katanya nggak jelas. Putus Bang putus. Ya, sudah Bang Goma turun. Oke, turun dulu baru nanti naik lagi. Ya. Bisa saya kasih masukan sedikit? Silakan. Bukan kasih masukan. Itu menanggapi perkataan Bang Juma. Ini siapa yang dablingnya?
Iya, menanggapi dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu kan. Kalau yang saya tahu dalam Alkitab itu ada dia keterangannya dalam satu-satu perikop. Jadi satu perikop yang di Matius 7 ayat 21 ini dimulai dari ayat 15 sampai 23. Jelas di situ judul besarnya adalah hal pengajaran yang sesat. Jadi itu makanya dibilang di ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa dikatakan demikian? Karena banyak sekali orang yang hanya mengandalkan nama Tuhan, mengajarkan sesuatu ajaran yang menyatakan bahwa ajaran yang dia ajarkan itu adalah Kristen, ternyata bukanlah Kristen yang sepenuhnya. Karena di ayat yang paling atas di ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu sangat jelas keterangannya. Oke, ada lagi? Bang Goman mungkin mau menambahkan? Cukup, tadi saya udah kasih narasinya, silakan. Baik. Saya tambah, saya ya, saudara saya ya. Di sini, yang pertama adalah cakupan pengajaran Yesus dan pendengar atau murid Yesus. Audiens, ya, objek daripada penginjilan yang dilakukan oleh Yesus. Yang perlu dipahami pada sesi yang pertama ini adalah pada dua hal ini. Yang pertama adalah objek penginjilan Yesus itu sudah pasti bukan orang Roma, sudah pasti bukan orang Yunani, melainkan adalah mereka Bani Israel yang mengerti tentang konsep anak Tuhan, mengerti tentang konsep Mesias, mengerti tentang konsep Allaha, mengerti tentang konsep Rabi atau Raban. Nah, kemudian yang kedua adalah tanggapan orang Roma, orang Yunani yang mendarah daging sampai di Nusantara, sampai ke Indonesia, yang menganggap bahwa ketika orang menyebut Yesus itu Tuhan, dialah pencipta itu, dialah Tuhan itu, disebabkan karena adanya diberi kuasa membangkitkan orang mati dan seterusnya. Ini dua hal yang harus dipahami secara mendetail. Nah, yang pertama, kepada siapa Yesus mengatakan? Dan kepada siapa Yesus itu berkehendak? Dan kepada siapa Yesus punya keinginan? Yaitu Bani Israel. Bukan Romawi, bukan Yunani. Sementara Kristen itu berasal dari Romawi, Yunani. Jadi ketika Yesus mengatakan tidak setiap orang yang berkata aku Tuhan, Tuhan dalam arti kurios boleh, Tuhan dalam arti kata theos juga boleh. Artinya tidak setiap orang yang mengenal diri Yesus sebagai utusan Tuhan itu akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan. Murid-muridnya Yesus mengenal Yesus sebagai Tuhan. Anggaplah seperti itu. Tapi kata kuncinya adalah melainkan mereka yang melakukan kehendak. Nah, sekarang kita lihat atas kehendak siapa Kristen menuhankan Yesus. Atas kehendak siapa kemudian Kristen mengimani Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Atas kehendak siapa kemudian Kristen ibadah hari Minggu? Atas kehendak siapa kemudian Kristen tidak bersunat? Atas kehendak siapa kemudian Kristen makan makanan-makanan yang diharamkan oleh kitabnya Yesus? Itu yang menjadi poin. Mau dia Tuhan, mau dia Tuan, mau dia kurios, mau dia theos, mau dia Rabam, mau dia Maran, mau dia Allaha, tak ada urusan di situ. Poinnya sekarang adalah apa? Karena keselamatan itu datang jika melakukan kehendak Bapa. Nah, permasalahannya Kristen yang diusir ini adalah dia yang memanggil Yesus itu Tuhan, tapi bukan berdasar terhadap kehendak Sang Bapa, Sang Tuhan yang mengutus Yesus. Nah, sekarang kalau orang Islam
menganggap Yesus itu adalah Tuhan, Sayyid. Menganggap dia adalah junjungan, menganggap dia adalah nabi, menganggap dia adalah Mesias, Al-Masih. Atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Nah, kita tanya Kristen, atas kehendak siapa? Teman-teman kita Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini masalah besar. Makanya saya katakan, coba periksa lagi dulu konsep kurikulum pengajaran Yesus. Siswa-siswanya siapa aja? Apakah Roma? Apakah Yunani? Atau hanya Bani Israel yang harus melakukan kehendak Hasem, kehendak pencipta yang mereka imani sebagai Adonai. Nah, ini mungkin Anda sudah tangkap. Kehendak siapa? Ini yang menjadi poin. Kehendak siapa? Yang melakukan kehendak Bapaknya Yesus itu tidak diusir. Tapi yang tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus, seperti menuhankan dia, ibadah hari Minggu, Natalan, apalagi makan babi, tidak bersunat, itu semua poin-poin ini, itu atas kehendak siapa Kristen lakukan? Silakan. Baik, ini kan tadi saya katakan kita berdasarkan kajian teks yang ada di dalam Matius 7:21 ya. Kalau tadi Bung katakan bahwa yang menjadi kuncinya adalah dikata melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa, maka harusnya kalimat itu adalah seperti ini. Setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu baru benar. Negasinya ada di predikatnya. Tapi ini Matius 7:21, negasinya itu ada di subjeknya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya, kalau bukan setiap itu artinya adalah tidak semua. Tidak semua berarti ada. Artinya ada yang berseru Tuhan ke Yesus masuk surga asalkan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya ada dua syarat yang ada di situ, yaitu satu, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan yang kedua adalah melakukan kehendak Bapa. Itu pemahaman Matius 7 ayat 21. Itu aja dulu narasi dari saya. Silakan. Iya, baik. Orang-orang yang menjadi murid Yesus melakukan kehendak Bapa. Mereka memanggil Yesus itu Tuhan, memanggil Yesus itu Tuan, memanggil Yesus Kurios, memanggil Yesus Theos, memanggil Maran, memanggil Allah. Oke, tidak ada masalah di situ. Tetapi apakah di antara orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus, ada yang melakukan perlakuan terhadap Yesus sama seperti Kristen hari ini? Ada gitu. Mereka mendirikan rumah ibadah yang dipuji di dalamnya, ada yang disembah di dalamnya adalah anak Maria. Ada gitu. Petrus, Simon, murid-muridnya yang ke-12, muridnya yang 70. Ada gitu yang makan babi. Ada gitu yang tidak sunat. Ada gitu yang ibadah hari Minggu. Ada yang masuk ada rumah ibadah mereka tidak lepas sepatu. Ada mereka yang tidak mandi junub, mandi tahir. Ada gitu. Ada mereka yang makan anjing. Ada. Mereka boleh memanggil Yesus Tuhan, Kurios, Theos, Allah, Maran, tak masalah. Tapi yang mereka lakukan adalah kehendak Bapaknya Yesus. Apa itu? Mengimani Yesus sebagai Mesias, melakukan hukum Taurat, ibadahnya hari Sabat, tidak makan babi. Mereka bersunat, menyembahnya kepada Allah. Mereka memanggil Yesus Tuhan, tapi mereka melakukan kehendak Bapa. Kristen memanggil Yesus Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Coba Anda pikirkan di situ. Sah saja murid Yesus memanggil Yesus itu Tuhan, Elohim sekalipun. Tapi apakah mereka ini masuk ke gereja, makan babi, tidak bersunat, ibadah Minggu, nyembah kepada Yesus? Apa begitu perlakuan mereka? Tidak. Maka di antara murid-murid Yesus dan murid-murid Paulus ada salah satunya yang memanggil Yesus Tuhan tetap dilempar ke neraka. Kira-kira menurut Anda siapa di situ? Ibadahnya Minggu, makan babi, makan anjing, semua makan-makan yang diharamkan di dalam kitab Torah dilanggar. Dengan konsep, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya semuanya dibatalkan. Siapa ini? Ada dua golongan nih yang memanggil Yesus Tuhan. Muridnya yang asli dan pengikut orang Roma dan Yunani. Silakan Anda bernarasi. Baik, jadi kalau gitu udah sepakat kita ya bahwa di situ Yesus dipanggil Tuhan-Tuhan dan Yesus tidak melarangnya ya. Oke, itu sepakat dulu ya. Itu satu poin pentingnya satu. Nah, sekarang kan pertanyaannya murid yang mana gitu ya. Oke,
Jadi perintah Yesus yang ada sekarang itu yang baru adalah dibaptis, dan itu dilakukan oleh umat Kristen, itu satu ya, dan itu tidak dilakukan oleh umat Anda kalau Anda menarasikan bahwa Anda adalah pencinta dan pengikut Yesus. Yang kedua, Yesus juga meminta supaya kematiannya itu diperingati, walaupun Yesus menggunakan bahasa-bahasa makan daging dan minum darah, tapi itu kan figuratif ya, artinya adalah Yesus telah menumpahkan darahnya dan kemudian dia tersalib di kayu salib, itu kemudian yang diartikan sebagai meminum darah dan memakan dagingnya, dan itu dilakukan oleh umat Kristen ya. Jadi hal pokok yang dua itulah yang kemudian dilakukan oleh umat Kristen, termasuk juga adalah intisari dari hukum Taurat, yaitu cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan juga cintailah sesama manusia. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh murid-murid Yesus. Memang pada saat itu Matius 7 ayat 21 memang lingkungan ada di situ adalah lingkungan orang Israel. Memang Yesus pertama-tama hendak memberitakan dulu berita penyelamatan itu kepada umat Israel ya, karena memang ada dikatakan bahwa keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Itu ada juga itu di ayatnya itu kan, barangkali Bung Cuma tahu lah itu kan, karena Bung Cuma kan udah banyak baca Alkitab, itu ada dikatakan seperti itu. Setelah itu kemudian baru pemberitaan tentang Injil ini diberitakan kepada semua bangsa. Makanya ada di Matius 28 ya. Jadi karena segala bangsa muridku, dan itu jelas bangsa itu dikatakan ya, bukan cuma etnis tapi bangsa, walaupun dari Ibraninya dari Greeknya dikatakan itu etnos. Karena kalau kita lihat concordance-nya kepada ayat-ayat yang lain, itu jelas itu menuju kepada bukan suku bangsa tapi memang bangsa ya. Itu narasi dari saya. Jadi memang umat Kristen itu konsepnya adalah memuliakan Tuhan. Apakah beribadah pada hari Minggu, bahkan juga misalnya umat Kristen juga paling sering itu beribadah pada tanggal 1 Januari awal tahun, bahkan juga tutup tahun buka tahun, dan itu tidak pernah diperintahkan oleh Yesus memang, tapi intinya adalah bahwa itu dilakukan untuk memuliakan Tuhan dan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. It's not a big problem kalau masalah itu. Jadi memang beda antara ajaran Anda itu kan diperintahkan sampai sedetail-detailnya. Kalau umat Kristen itu adalah konsepnya muliakan Tuhan. Salah satu cara memuliakan Tuhan adalah dengan beribadah pada hari Natal, pada hari Paskah, pada hari Minggu. Bahkan juga orang sering pergi ke gereja sermon dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya nggak masalah. Demikian narasi saya, silakan. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Yang pertama, kita jangan kemana-mana dulu. Kita telusik dulu sampai ke dalam, sampai ke jantungnya, sampai ke akar-akarnya. Siapa di antara orang Kristen dan murid-muridnya orang Yahudi yang tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus? Itu dulu poinnya. Jangan ke Islam. Islam gak ada urusan dengan ini. Islam gak ada urusan. Islam mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, dan mendudukkan Tuhan yang mengutus Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan. Kami tidak ada kemudian perselisihan di sana. Kalau terkait dengan baptis, membaptis, Bung, saya katakan kepada saudara, Yesus selama 33 tahun tidak pernah mencontohkan membaptis satu manusia pun. Catat itu. Gak ada pernah manusia yang pernah dibaptis. Soalnya perlihatkan ke saya. Jadi itu tidak perlu dicontoh. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka melakukan apa yang aku lakukan. Kalau aku pernah membaptis, berarti muridku juga harus membaptis. Sayangnya Anda tidak akan pernah menemukan data itu. Itu yang pertama. Kemudian ruang lingkup yang ingin kita kaji ini, siapa sih oknum yang diusirkan, itu poinnya. Anda mencari Bang Suma untuk mencari itu kan. Siapa sih oknum yang diusir ini? Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Umat Islam tidak mungkin kan. Orang Hindu. Yang menjadi tersangka ini adalah Yahudi dan Kristen kan. Jadi nggak usah kemana-mana kita. Yahudi memanggil Yesus Tuhan. Apakah kemudian Yahudi menggantikan Hasem menjadi Yesus? No. Kristen memanggil Yesus Tuhan, menggantikan Adonai Elohim yang mereka sebut Hasem dengan menjelma menjadi manusia, mengosongkan diri menjadi manusia. Hari ini kita diributkan
dengan oknum Kristen terkelompok ribut tentang oneness, Tritunggal dan sebagainya. Apa yang menyebabkan itu? Karena di Kristen ini menganggap Yesus itu Tuhan. Nah, apakah ada kehendak Bapaknya Yesus agar Yesus anak Maria ini dianggap sebagai Tuhan? Tidak. Satu hal yang perlu menjadi buah pikiran buat saudara. Ini oleh-oleh dari saya. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Ingat sekali lagi, murid Yesus bukan Romawi, bukan Yunani yang kelak menjadikan Yesus itu Tuhan. Pada abad ketiga menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi kekaisaran. Dan Yesus di situ duduk menggantikan dewa Zeus. Catat, camkan. Tak kasih oleh-oleh ini. Lukas 21 nomor 8. Yesus berdiri di hadapan murid-muridnya Bani Israel. Sekali lagi bukan Romawi, bukan Yunani. Jawabnya, wahai murid-muridku Bani Israel, orang-orang bersunat, orang-orang yang tidak makan babi, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Hayo, ini yang memakai nama Yesus lagi-lagi dua nih. Murid-murid Yesus dan ada oknum bukan murid Yesus yang memakai nama Yesus menjual. Namanya ini berubah menjadi apa? Menjadi penamaan yang ujung-ujungnya Yesus. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Orang itu akan datang, penyesat itu akan datang dengan mengatakan ego emi, akulah dia. Siapa yang selama ini Yahudi atau Kristen yang selalu mengajarkan Yesus itu ego emi, akulah dia? Kristen atau Yahudi? Satu-satunya cuman Kristen, Bung, yang mengatakan bahwa akulah dia. Yesus itu Tuhan. Karena Yesus pernah mengatakan akulah dia. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Pertanyaan saya, kalau bisa dijawab, dijawab. Kalau tidak, didiamin aja. Pertanyaan saya, kira-kira ke-12 murid Yesus, ketika Paulus datang mengajarkan bahwa gurumu itu yang mati dan bangkit pada hari ketiga itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, murid-muridnya mengaminkan tidak? Kalau mengaminkan, Bung, berarti ke-11 murid Yesus keturunannya Kristen hari ini. Sudah berapa? 2000 tahun. Berarti Yerusalem penuh dengan orang Kristen. Tidak ada lagi sinagoge, tidak ada lagi bait suci di sana. Tidak ada lagi orang membaca Torah. Yang dibaca di sana itu adalah kitabnya Kristen. Tapi faktanya, orang-orang yang hidup sebagai murid Yesus dikatakan, janganlah kamu mengikuti mereka. Alhasil, tidak ada satupun dari pengikut Yesus yang mengikuti Paulus. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan, Lukas 21 nomor 8, Yesus mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Maksudnya bukan mengaku Yesus, bukan. Aku Yesus, tidak. Tetapi memakai namanya Yesus itu artinya dia menjajakan nama Yesus kemana-mana. Dan berkata, akulah dia. Maksudnya berkata, akulah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah pencipta langit dan bumi. Dan itu hanya ada di agama Kristen. Silakan. Pertama-tama tadi Anda mengatakan atau menyinggung tentang pembaptisan. Yesus itu dibaptis. Dan memang Yesus tidak pernah membaptis, tapi murid-muridnya lah yang membaptis. Tapi di situ kan tindakan muridnya diketahui oleh Yesus. Artinya Yesus juga menyetujui pembaptisan. Itu aja sih sederhananya. Ya, memang Yesus juga pernah membaptis, murid-murid yang membaptis, itu satu. Terus kalau kedua, Anda lari kepada Paulus, saya nggak perlu menggunakan rasul di depannya ya, nanti Anda komplain lagi kalau dikatakan rasul. Jadi kepada apostol Paulus, ya, saya pakai istilah itu aja. Apostol Paulus itu pertemuan dia dengan Yesus itu saksinya ada, terutama kepada si Ananias, ya. Bahkan dia buta kemudian disembuhkan itu. Terus yang penting juga perlu digarisbawahi, Paulus dengan murid-murid utama Yesus yang laknat itu dalam 2 Petrus itu jelas kok bahwa
Petrus itu mengakui pengajaran dari Paulus, dan Petrus mengatakan walaupun sulit dipahami, tapi itulah karunia yang diberikan kepada Paulus. Itu persisnya ya, persisnya seperti itu. Nanti bisa dibuka di ayatnya. Tapi intinya adalah bahwa pengajaran Paulus itu disetujui dan dikonfirmasi oleh Petrus, dan Petrus adalah murid utama Yesus yang diperintahkan Yesus untuk menggembalakan atau untuk mendirikan jemaatnya. Ya, terus Anda juga menyinggung-nyinggung Roma ya. Nah, jadi tentang Roma ini, Romawi ya, kalau saya sih ngelihat memang buah dari ajaran Yesus itu berasal dari Romawi. Ini memang masih dispute ya, dispute bahkan antara barangkali juga dari teman-teman Kristen juga dispute dengan pemahaman saya. Tapi ketika Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah-buah kerajaan itu, pemahaman saya itu sebenarnya ditujukan kepada bangsa Romawi. Itulah kenapa kemudian Yesus melarang misalnya Petrus itu untuk mengabarkan Injil atau ajaran Yesus ke daerah Asia, tapi diarahkan dulu menuju ke Yunani ya, untuk kemudian selanjutnya adalah ke Roma. Karena itu memang sudah menjadi rencana dari Yesus. Jadi itu pemahaman saya terhadap Alkitab. Memang Alkitab ini banyak hal-hal yang memang harus punya kekhususan sendiri untuk bisa memahaminya. Itu yang bisa saya sampaikan narasi saya. Silakan. Atau kalau Bung Lola mau menambahkan, silakan juga. Oke, ada yang mau menambahkan, silakan. Teman-teman Kristen yang mau menambahkan, silakan. Kalau dari saya sendiri, kalau dari pemahaman saya sendiri, apa yang Bang Jumau bilang tadi tentang Lukas 21 ayat 8 itu, Bapak itu di situ mungkin salah persepsi ya kalau menurut saya. Karena di ayat 7-nya dikatakan di sini bahwa murid-murid bertanya kepada Yesus kan, yang sebagai guru mereka, bila manakah akan terjadi dan apakah tanda-tandanya kalau itu akan terjadi, katanya. Jadi Yesus menjawab bahwa waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka, katanya. Kenapa dikatakan ini? Itu sama persis perkaranya di Matius tadi. Jadi itu adalah masalah tentang nasihat-nasihat bahwa akan banyak ke depannya yang timbul pengajar-pengajar yang tidak bertanggung jawab atau disebut dengan pengajar-pengajar sesat. Dan sekarang itu sudah terbukti di kalangan Kristen pada saat ini. Salah satu contohnya di Alkitab masih jelas dibuat kalau makanan haram dan halal itu masih berlaku, dan makanan haram itu masih berlaku pada saat ini. Baru yang kedua, di kalangan Kristen itu yang tidak mengikuti lagi dengan kemauan Allah itu yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu adalah yang kedua, yang sudah berubah itu adalah masalah Sabat. Karena hari Minggu itu bukanlah Sabat, ya kan? Baru mungkin ada hal-hal lain yang mungkin yang belum saya tahu, tapi itulah yang percis mungkin saya tahu. Dan benar juga yang dibilang Bang Jumau tadi, bahwa memang Kristen sekarang ini sudah mengikuti ajaran-ajaran kekaisaran Romawi, bukan lagi mengikuti ajaran-ajaran Yesus pada saat dia datang ke dunia, begitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, baik. Saudara saya, ketika kemudian saudara menarasikan, jangan terlalu jauh kemana-mana kemudian untuk bernarasi ya. Kita mencari dua sosok di antara Yahudi dan Kristen yang tidak melakukan kehendak Tuhan atau kehendak Bapa. Karena kan hanya ada dua nih yang memanggil Yesus itu Tuhan. Kalau Kristen membantai ini ya saya tidak tahu apa yang menjadi alasannya kemudian. Tapi itu tidak mungkin. Yahudi memanggil Yesus Tuhan, muridnya memanggil Tuhan dalam perspektif sebagai utusan Tuhan. Mereka memanggilnya Rabi. Kan kita tahu tuh, Rabi. Kalau kita melihat dari kitab saudara, murid-muridnya memanggilnya sebagai Kurios. Final di situ ya.
Jadi orang-orang Yahudi murid Yesus dan juga orang-orang Kristen pengikut orang Roma itu kemudian sama-sama memanggil Tuhan. Ya, kita berdamai di situ. Nah sekarang endingnya keselamatan itu adalah ketika melakukan kehendak. Artinya Tuhan. Nah sekarang gini, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7:49, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Orang yang tidak melakukan hukum Taurat menurut Yesus, yang tidak mengenal, terkutuk. Tidak mengenal Taurat saja terkutuk, apalagi meninggalkan hukum Taurat. Karena kalau umat Islam tidak melakukan hukum Taurat, wajar. Kami tidak pernah. Nah sekarang teman Kristen memanggil Yesus itu Tuhan, tetapi tidak melakukan hukum Taurat. Berarti ada kekuatan yang membendung Kristen untuk melakukan itu. Ada pengajaran yang membendung Kristen untuk tidak melakukan hukum Taurat. Nah ini yang akan kita cari nantinya. Kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, sang bapak mengatakan begini, janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Haruslah engkau menguburnya pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, oleh Tuhan. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Di dalam Ulangan 27 nomor 26 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ini kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah terkutuk orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu kehendak Bapa. Sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman Kristen, supaya kita lebih fokus kepada kehendak Bapa. Atas kehendak siapa teman-teman Kristen kemudian mengatakan hukum Taurat itu batal oleh karena ada yang mati di atas tiang salib terkutuk untuk membatalkan hukum Taurat itu? Ini aja dulu. Atas kehendak siapa? Bapak Elohim atau Bapak Paulus? Silakan. Kalau menurut siapa nih? Saya ya. Oke, jadi mengenai hukum Taurat ya. Jadi memang hukum Taurat itu memang hukumnya untuk orang Yahudi, ya. Jadi dan hukum Taurat itu masih tetap berlaku untuk orang Yahudi. Ya, harusnya segala sesuatu itu masih Yahudi itu harusnya masih hidup berdasarkan hukum Taurat. Karena itulah Yesus sendiri berkata bahwa Musa lah nanti yang menjadi yang menghakimi mereka. Itu mengenai hukum Taurat. Akan halnya orang Kristen ya, karena sudah merupakan murid-murid Tuhan, maka segala ketentuan hukum Taurat itu sudah dilakukan berdasarkan karena kematian Yesus di kayu salib. Jadi kalau dikatakan juga, saya coba cari ayatnya, mungkin Bung Juma juga tahulah bahwa hukum janganlah kamu kira bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat, tapi saya untuk menggenapinya, sehingga satu iota pun tidak akan dirubah sebelum semuanya itu terjadi. Nah itu antara saya dan Bung Juma pasti juga nanti akan dispute atau tidak akan mendapatkan kesepakatan mengenai frame waktu sebelum semuanya itu terjadi. Nah itu nanti pasti ini lagi. Kalau kita sih, kalau umat Kristen itu percaya bahwa tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat, karena inti hukum Taurat itu sudah ada. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan seakal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Tapi bukan artinya yang 10 hukum Taurat itu juga semuanya sudah termaktub di situ. Bukan berarti kemudian umat Kristen bisa membunuh, enggak, bisa berdusta, tidak gitu ya. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita akan memenuhi hukum-hukumnya. Jadi sumber dari segala sumber hukum dari yang diberikan Bapa itu, Yahweh itu sudah ada di dua hukum tersebut, kasih Allah dan kasih sama manusia. Itu sementara narasi dari saya. Jadi sekali lagi bahwa hukum Taurat itu berlaku untuk kaum Yahudi sampai sekarang dan kaum-kaum yang lain. Kalau menurut saya itu adalah untuk kaum-kaum yang lain yang tidak percaya kepada kematian Yesus di kayu salib, yang memang mati untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Itu sementara narasi dari saya. Silakan. Oke, saya tanggapi dulu yang ini. Jadi debat tidak perlu lagi dilanjutkan. Kita sudah tahu siapa pelakunya. Yang diusir oknumnya kita sudah tahu.
saudara saya sudah membuat pernyataan dan disaksikan oleh banyak orang. Taurat masih berlaku bagi Yahudi sampai hari ini. Berarti orang Yahudi masih melakukan kehendak Bapa Elohim sampai hari ini. Saya pingin teman-teman tepuk tangan dulu. Saudara sudah mengakui bahwa yang tidak melakukan kehendak Bapa Elohim adalah Kristen. Dan Kristen hanya melakukan kehendak Bapak Paulus. Udah selesai, Bang? Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan, 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 Allah, Allah, atau supaya Anda puas Allah, Allah, atau apa yang bisa membuat Anda puas Elohim, Elohim, akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa Elohim. Berarti yang masuk ke dalam surga hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa Elohim. Kristen, Anda mengatakan kami melakukan dalam kasih. Siapa kehendak itu? Kehendak siapa itu? Siapa yang berkehendak supaya hukum Taurat itu dibatalin? Siapa yang berkehendak supaya mengatakan Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum-hukum Tuhan Bapa Elohim? Itu atas kehendak siapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih, Bung. Anda telah menjawab dengan jujur. Jadi kita sudah menemukan antara Yahudi dan Nasrani, Kristen, mohon maaf Kristen, ketika ditanya, melainkan mereka yang itu adalah yang terurai di orang Yahudi. Berarti yang diusir, yang memanggil Yesus kan cuma dua, Yahudi dan Kristen. Ternyata Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Oke, saya kira sesi ini udah selesai kita. Kalau masih ada yang itu kan tema lain saja. Ada Loh, sedikit itu kan narasi Anda. Loh, gimana ceritanya? Itu narasi Saudara, tunggu. Jadi, saudara sudah mengiyakan Yahudi masih melakukan kehendak Bapa sampai hari ini. Betul atau tidak? aku mengatakan bahwa hukum Taurat itu masih berlaku buat orang Yahudi. Karena Sampai hukum hari Allah ini? itu cuma ada dua. Satu, Sampai hari ini? hukum Taurat ya. Loh iya, jadi artinya adalah kalau tidak berdasarkan hukum apa orang-orang Yahudi sekarang hidup? Kan hukum itu ada dua, hukum Taurat sama kehendak hukum Bapak. masih dari Yesus. Saya bisa bicara dulu nggak, Bung? Iya, saya bisa bicara dulu. Kan kehendak Bapak kan? Loh, Orang iya, Yahudi saya kan masih hanya melakukan. mengatakan. Tunggu. Orang Yahudi Iya. masih melakukan kehendak Bapak sampai hari ini kan? Hukum Tauratnya berlaku buat mereka. Iya. Itu yang tadi saya katakan. Jadi jangan pelintir perkataan saya. Kehendak Karena bagi Bapak saya, itu. Silakan. ya kan bagi saya gini, hukum itu hanya ada dua sekarang saat ini ya. Hukum yang berlaku sebelum Yesus dan hukum setelah Yesus ya. Pemahaman umat Kristen. Nah, hukum orang Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus, artinya masih berlaku sama mereka itu adalah hukum Taurat. Sementara buat umat Kristen tidak lagi. Nah, itu yang saya maksud tadi. Karena Oke. Apa Jadi, yang Taurat yang- Pak? yang Gini. dimaksudnya- Tunggu. Yang dimaksud Saya dari bicara sedikit aja 10. Yang dimaksud dari Pak Goman Bapak, itu Bung, mungkin kan kehendak Bapak Elohim. Dan ternyata yang melakukan kehendak Bapak Elohim adalah orang Yahudi. Nah sekarang Kristen melakukan kehendak siapa nih? Memanggil Yesus, kan cuma ada dua golongan yang memanggil Yesus Tuhan. Orang Yahudi dan juga orang Kristen, orang Roma. Yang menjadi pengikutnya adalah Anda. Nah sekarang Anda sudah mengakui orang Yahudi masih melakukan kehendak Bapak. Nah berarti yang satunya siapa? Kristen kan? Atas kehendak siapa? Ini pertanyaan saya. Atas kehendak siapa? Kristen mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk membatalkan hukum-hukum Tuhan. Atas kehendak siapa? Ini yang Anda jawab dulu, silakan. jadi jangan pelintir pernyataan orang. Saya katakan hukum Taurat itu masih berlaku untuk kalangan Yahudi karena mereka tidak percaya kepada penyaliban Masya Allah. Yesus di kayu salib. Itu yang saya katakan tadi. Coba deh kalau diulang lagi. Nanti kan muncul di YouTube ini ya. Saya katakan bahwa hukum Taurat itu masih berlaku untuk orang Yahudi. Itu yang saya katakan, Bung. Nah, sementara untuk orang Kristen, karena hukum Taurat itu telah ditanggung oleh Yesus, ya, maka ya. Karena kan dikatakan ini di sini. kita cari. Gini, Bung. Silakan. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, sebelum semuanya terjadi ini artinya adalah sebelum terjadi penggenapan. Nah, tadi saya katakan kita akan dispute di situ. Karena Anda pasti memahami bahwa sebelum semuanya terjadi itu merujuk kepada sebelum lenyap langit dan bumi ini. Sementara orang Kristen memahami adalah sebelum semuanya terjadi adalah sebelum terjadinya penggenapan tersebut. Itu, tapi silakan aja berdiri dengan pemahaman masing-masing. Saya tidak akan memaksa Anda. Tapi umat Kristen juga punya pemahamannya sendiri, dalilnya jelas, landasannya jelas. Itu silakan kalau Bung Lola mau menambahkan. Tunggu, sabar dulu, Bang Lola, sabar dulu. Saya pingin pengakuan akal Anda itu connect dengan kitab suci Anda dan connect dengan iman Anda. Anda mengatakan bahwasanya penggenapan itu ketika Yesus itu mati di atas tiang salib. Anda keliru. Lukas mencatat. Ingat, Lukas itu adalah orang yang menuliskan sebuah karya ilmiah. Tulisannya dihasilkan dari hasil penelitian, bukan dengan cara dia bermimpi. Lukas, apa yang dikatakan? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ini pengakuan siapa? Ini perkataan siapa? Ini perkataan Yesus. Anda kemudian dengan Paulus, makanya saya katakan, Kristen itu pengikut Roma. Tadi kan saya katakan begitu, saudaraku. Kristen itu pengikut Roma. Roma lah yang mengatakan melalui tangan Paulus bahwasanya Yesus untuk membatalkan segala hukum Taurat. Sementara Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Kira-kira siapa yang bisa melenyapkan bumi ini, langit ini? Tidak ada yang bisa melenyapkan bumi dan langit ini kecuali Allah. Tapi Yesus mengatakan, lebih mudah loh itu dilenyapkan daripada hukum Taurat itu batal. Tapi apa yang terjadi di agama Kristen? Hanya dengan menangkap Yesus, eksekusi salib, hukum Taurat itu batal. Begitu entengnya. Hanya dengan membunuh Yesus, hukum Taurat batal. Hanya membunuh satu orang, hukum Taurat batal. Sementara Yesus mengatakan, lebih mudah loh langit dan bumi lenyap daripada hukum Taurat batal. Hanya oleh karena ditangkap tentara Romawi, hukum Taurat batal. Makanya saya bertanya kepada saudara, orang Yahudi kan masih melakukan kehendak Bapa Elohim. Tapi orang Kristen melakukan kehendak siapa dengan mengimani bahwasanya Yesus mati batal? Anda belum jawab. Sekarang begini, kita nggak usah terlalu panjang lebar. Jawab aja dulu, Abang. Atas kehendak siapa teman-teman Kristen mengimani hukum Taurat itu batal dengan matinya Yesus di atas tiang salib secara terkutuk? Atas kehendak siapa? Jawab ini dulu. Begini, Pak Jamal. Bisa dulu saya, Bung Lola, saya bisa jawab. Taurat itu kan banyak. Bung Lola, ayo udah silakan. Jadi hukum Taurat itu kan banyak. Tapi hukum Taurat yang diberikan oleh Allah ke Nabi Musa adalah 10. Jadi waktu Yesus disalibkan, hukum yang diberikan Allah ke Nabi Musa yang 10 ini tidaklah berubah. Tetapi yang dibilang oleh Bang Goman tadi itu, hukum-hukum Taurat yang lain yang sudah dibebaskan sesudah Yesus disalibkan. Hukum Taurat yang mana itu yang bebas? Itulah hukum-hukum Taurat, salah satunya sunat dan juga kurban dan mungkin masih banyak yang lain. Tapi kalau hukum Taurat yang 10 yang diberikan Allah ke Musa itu masih tetap sampai saat ini. Itu yang dimaksud di sana, yang dibacakan oleh Bang Goman itulah hukum Taurat yang dimaksud di ayat tadi, yang tidak berkurang satu titik atau satu iota pun. Begitu. Boleh saya tanggapi? Saya bisa Bung Juma. Silakan. Untuk saudara saya Goman, pertanyaan saya, atas kehendak siapa Kristen mengimani Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk membatalkan hukum-hukum Tuhan? Silakan. Itu atas kehendak siapa?
Oke, jadi gini dulu supaya lebih clear ya mengenai pemahaman Lukas 16 ayat 17. Tadi kan Anda kan hanya membacakan ayat 17-nya saja. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Tapi kan itu kan konsekuensi dari adanya ayat di 16-nya. Nah, Anda belum membaca ayat 16-nya. Ayat 16-nya mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahnya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, itu kalau mau baca lengkapnya ya mengenai hukum Taurat yang kemudian sudah digenapi oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Itu satu. Terus yang kedua, Yesus sendiri kan sudah mengatakan bahwa dia datang bukan untuk melayani tapi bukan untuk dilayani tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Itu ada itu di kitab Matius dan di kitab Markus. Terus mengenai terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu memang ada di Galatia, tapi sebenarnya kan Yesus itu bukan dikatakan terkutuk, tapi dia itu menanggung kutuk. Menanggung kutuk artinya kan dia menjadi terkutuk memang seolah-olah gitu kan, karena dikatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, tapi dia menanggung kutuk. Sama seperti orang kalau menanggung kesalahan bukan berarti dia bersalah. Misalnya ada orang tuh yang yang melakukan suatu kesalahan, misalnya seorang anak misalnya entah nabrak bebek lah misalnya kan, terus kemudian orang tuanya bersedia untuk menanggung kesalahan anak tersebut. Nah, artinya dia bukan bersalah tapi dia menanggung kesalahan dari anak tersebut. Itu maksudnya yang di Galatia itu pemahaman dari iman dan ataupun dalil dari umat Kristen. Silakan Bung Juma. Oke, baik saudaraku ya. Anda belum menunjukkan atas kehendak siapa Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat. Anda belum jawab. Anda lari ke Lukas 16, 17. Mundur satu data 16. Bung, saya katakan kepada saudara, Anda tidak sia-sia mencari Bang Suma. Saya belajar kitab Anda, Bung, udah puluhan tahun. Ketika Anda menarasikan Lukas 16, data 16, harusnya Anda malu. Kalau aku jadi Kristen, saya malu membawa data itu di depan umat Islam yang belajar Bible. Kenapa? Orang Yahudi, pengikut Yesus, itu mengimani hukum Taurat itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Dalam bahasa Ibrani ada penekanan di dalam kitab mereka, yaitu kata garok. Kata garok itu tidak boleh dialihkan ke hukum lain, tidak boleh kemudian dikurangi, tidak boleh dipotong. Ini jelas dalam kitabnya orang Yahudi. Dengarkan, di dalam Ulangan 12 nomor 32, di situ jelas ada kata garok. Jangan kau mengganti, jangan kau mengurangi, jangan kau potong. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahi firmanku, jangan kau menambahi perkataan-perkataanku, ataupun gorok, atau merubahnya, atau menguranginya, atau memotongnya. Datang Lukas, asisten Paulus, hanya sampai ke Yohanes, kata dia. Siapa yang ngajarin Lukas ngomong kayak begitu? Sementara firman Tuhannya ada di kitabnya Nabi Musa. Jangan kau menambahi, jangan kau memotong, jangan kau mengurangi, jangan kau menghilangkan. Ini Yesus menarasikan apa? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan, menghilangkan, menggarap setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati terhina di dalam. Oh, itu hanya sampai yang kata siapa? Kehendak Lukas atau kehendak Bapak yang Anda lakukan? Kehendak Bapak. Mana kehendak Bapaknya? Kan tadi sudah 3 sesi nih. Ini sesi keempat. Mana kehendak Bapak agar hukum Taurat itu dibatalkan dengan cara membunuh Yesus, Mesias yang dikasihi, di atas tiang salib dengan cara terkutuk? Mana kehendak Bapak? Tertulis di mana kehendak itu? Mana dalilnya? Tunjukkan kehendak itu. Sementara kehendak Bapa, jangan segala perintah yang kuberikan kepadamu harus kau lakukan dengan setia. Saudara ngerti setia? Yang namanya setia tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dikhianati, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilenyapkan. Itu setia. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau lakukan dengan setia. Jangan kau menambahi. Taurat tidak boleh ditambah. Atau jangan kau mengurangi. Nanti muncul narasi.
Lah itu kan untuk Bani Israel, Bang Suma. Oke. Itu untuk Bani Israel. Kalau itu untuk Bani Israel, lalu kenapa Yesus mati di atas tiang salib membatalkan hukum Taurat untuk Romawi dan Yunani? Kenapa? Kenapa Yesus mati membatalkan hukum Taurat untuk Romawi dan Yunani? Untuk orang Indonesia, Batak, Papua, Toraja, Manado. Kenapa bisa? Bukankah hukum Taurat itu untuk Bani Israel toh? Terus kenapa ada harus menjadi tumbal untuk membebaskan orang Romawi, Yunani, Batak, Manado, Toraja untuk tidak melakukan hukum Taurat? Emang Taurat itu untuk orang Batak, untuk orang Toraja, untuk orang Makassar? Kan bukan. Terus kenapa harus mati anaknya orang? Kenapa Maria harus bersedih ditinggal anak semata wayangnya demi untuk orang Batak, orang Manado? Oh, untuk membatalkan hukum Taurat. Sejak kapan Taurat itu untuk Manado, untuk orang Toraja? Sejak kapan? Gak ada datanya. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat yang didatangkan Tuhan melalui nabinya Musa itu adalah hak milik kepunyaan umat Yakub. Miliknya umat Yakub. Kenapa dibatalkan untuk Romawi? Kenapa dibatalkan untuk Yunani? Kenapa dibatalkan untuk orang Batak, untuk orang Toraja, untuk orang Manado? Kenapa? Apa nyambungnya? Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Ini Bung, Anda akan tersiksa dengan materi ini. Apalagi Anda sengaja mencari Bang Suma. Tersiksa. Ingat pertanyaan saya ini sesi keempat. Atas kehendak siapa Bapak Paulus itu batal dan segala perintah yang ada di dalamnya dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib dengan cara terkutuk lagi. Sangat-sangat menyedihkan. Coba Anda narasikan. Ingat, atas kehendak siapa orang-orang Romawi Paulus mengajarkan kepada Romawi dan Yunani melalui Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Yang saya tanya, surat Paulus Efesus ini dituliskan atas kehendak siapa? Silakan. Bisa saya jawab? Oh, bisa saya dulu sebentar aja. Oke, silakan. Sebentar aja ya, 2 menit paling saya ya. Ya, oke. Jadi Bung Juma, tidak mungkin Yesus itu mengatakan suatu perkataan yang sia-sia. Di Markus 10 ayat 45 sudah jelas Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini Yesus yang berkata bahwa dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sedangkan tadi mengenai siapa yang memerintahkan hukum Taurat itu, Anda tadi sudah menyinggungnya. Memang itu tertulis di Efesus, Rasul Paulus. Oke, saya tarik, nggak Rasul, nanti Anda marah lagi. Apostol Paulus, ya. Artinya adalah karena itu perkataan Paulus dan data menurut pemahaman orang Kristen, Paulus itu adalah murid Yesus. Dan tadi saya sudah katakan bahwa pengajaran Paulus itu diakui, dikonfirmasi oleh Petrus, murid utama Yesus. Jadi artinya itulah pemahaman dari umat Kristen bahwa memang Yesus mati untuk membatalkan atau untuk menggenapi hukum Taurat, ya. Tuh, silakan kalau mau ditambahkan. Dari saya silakan, narasi saya demikian. Silakan kalau ada yang mau nambahkan. Saya jawab aja ya. Mengenai Rasul Paulus, saya di sini tetap konsisten pakai kata Rasul ya. Karena nggak ada yang bisa intervensi melarang-larang pakai kata Rasul. Nggak ada yang bisa melarang itu. Oke, mengenai Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Efesus, yaitu kalau namanya membatalkan itu atas kehendak Tuhan. Dan itu dihilangkan pada Rasul Paulus menjawab jemaat Kristen ketika itu. Nah, jadi saya sudah jawab ya, itu kehendak Tuhan. Apalagi Brother Juma? Di mana dalilnya ada kehendak Tuhan agar hukum Taurat itu dibatalkan? Loh, itu kan dihilangkan kepada Rasul Paulus. Oh, berarti Bapak Paulus. Ya udah, selesai iya, kita. Rasul Paulus kan merupakan murid Tuhan. Iya, udah selesai. Berarti atas kehendak Bapak Paulus. Ya udah selesai kita kan? Iya, itu atas kehendak Tuhan melalui Rasul Paulus.
Anda di jangan mana? Anda atas Saya kehendak tidak, Tuhan. saya Iya, tidak atas- memelintir. Sebentar, Juma. Saya udah kenal Anda. Sebentar. Atas kehendak Bagus. Tuhan melalui Bagus, Rasul sudah kenal. Paulus. Iya, Ya. atas kehendak Tuhan melalui Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajar jemaat ketika itu. Nah, Oke, Iya. baik. Tuhan yang mana yang datang kepada Paulus? Coba, di mana itu? Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang dimana oleh Nabi Musa, Abraham. Iya, di mana? Kapan Adonai Elohim datang ke Nabi Musa kepada Syekh Paulus? Wah, ya melalui Roh Kudus dia berbicara menghilami Rasul Paulus. Mana? Di mana? Iya kan Rasul Paulus kan mengajar ke bahwasanya itu Jangan narasi- Rasul, kurang pasti, harusnya nggak bisa, nggak bisa. Syekh Nggak Paulus, bisa, Syekh Rasul. atau Kiai Paulus Iya, supaya nggak dia bisa, Rasul. supaya total Islam. Nggak bisa, artinya nggak bisa. Kristen punya hak memakai kata Rasul. Iya. Anda nggak bisa larang saya. Nggak bisa dong. Iya. Kan Iya, ada nggak perintahnya bisa, memang. nggak Aku bisa, mengutus nggak ada hak engkau intervensi liciklah terhadap seperti umat ular. Jadi seperti ular. Kan ada Anda perintahnya. itu kan saya udah Saran kenal saya Anda. jangan Rasul, Bung. Kalau Nggak bisa Kiai. nggak bisa. Itu kata Atau Rasul Ustadz. tidak bisa. Kata Ustadz Paulus. Rasul tidak bisa diintervensi oleh umat Islam. Tunggu Karena aja, kata kami Rasul sedang itu milik semua. kami sedang Nggak melapor ke MUI. Kami bisa. sedang melapor. Kami akan minta supaya Kristen kembali ke Yunani. Kita punya data akurat sebelum Islam muncul, Kristen sudah ada. Iya, Kristen sudah menyebut kata Kami Paulus siap, Rasul. Iya. Kata Di mana Rasul itu kitabnya Kristen? Di mana kitabnya Kristen selain di Indonesia yang menyebut Paulus itu rasul? Di mana? Iya, kalau terjemahan dari apostol kan rasul utusan. Ya rasul. Nenekmu kenapa kiper. ada? Iya. Iya, Udah ya, teman-teman. Saya rasa tertarik kita dengan udah Islam selesai ya. Iya, saya Udah selesai, saudara Goma. Saya justru tergelitik dengan Saudara umat Goma, kita Islam sudah membuat kata selesai Allah, bahwasanya iya, lucu kali cuma sudah biasa, host sudah basi. diturunkan Iya. aja orang ini. Tidak ada ilmunya, diturunkan. Host ya. Jadi saudara Gomai, tadi ada bantuan dari teman Anda mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu dibatalkan karena kehendak Bapak Paulus. Menurut Paulus, dia mendapatkan wahyu dari Roh Kudus. Nah, itu kesimpulan terakhir. Entah Roh Kudus kah atau roh apa, yang jelas pembatalan hukum Taurat yang Tuhan sudah berikan kepada Bani Israel itu dipraktekkan dan diperintahkan oleh Bapak Paulus. Nah, kalau kita kembali ke dalam Lukas 21, Bung, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Alhamdulillah, puji Tuhan, murid-murid Yesus tidak ada satupun yang kemudian mengikuti Paulus. Di dalam Galatia 1, di data nomor 22, Paulus mengatakan bahwa murid-murid Yesus di tanah Yudea tidak ada satupun yang mengenal Paulus. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Yesus di tanah Yudea. Berarti memang Paulus ini adalah orang yang datang mengajarkan kepada Romawi dan Yunani tentang pembatalan hukum Taurat. Kemudian sebelum kita akhiri ya, Galatia 1 nomor 16, Paulus mengaku berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Di data 17-nya juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Ini bukti bahwa Paulus tidak pernah terkontaminasi dengan murid-murid Yesus yang asli. Dia akui, dia tidak ke Yerusalem mendapatkan restu dari mereka yang menjadi murid-murid Yesus lebih awal. Itu ya. Di data 16-nya, dia diperintahkan menjadi rasul untuk non-Yahudi. Kemudian di Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti Paulus mengaku diutus untuk Romawi dan Yunani. Untuk itulah kemudian Anda bukan pengikut Yesus, Anda pengikut Paulus yang kelak diusir sebagai pembuat kejahatan. Sekali lagi saya katakan adalah Kristen. Karena sampai hari ini Anda sudah mengakui orang Yahudi masih melakukan kehendak Bapa Elohim.
Saya kira demikian untuk sementara sesi ini, Bung. Nanti kalau masih mau berdiskusi dengan saya, silakan. Iya. Nanti kalau misalnya Anda masih mau berdiskusi, silakan cari hari yang lain. Insya Allah kita diskusi lagi. Silakan. Enggak. Saya mau closing statement aja terhadap topik ini kan Anda closing statement. Oke, jadi gini ya, Bung ya. Kenapa tadi saya mencari Bung Juma itu? Karena tadi saya itu berdiskusi dengan teman-teman Anda di sini mengenai pemahaman Matius 7 ayat 21. Ya, saya katakan itu adalah statement Yesus bahwa dia mengakui atau merestui dirinya dipanggil Tuhan. Nah, teman-teman di sini tidak terima, katanya justru akan diusir seperti si Natali gitu ya, tidak terima. Nah, tapi kan dari diskusi kita ini Anda itu kemudian sudah bisa menerima bahwa memang itu adalah perkataan dan adapun yang berseru Yesus kepada berseru Tuhan kepada Yesus tidak akan dilarang oleh Yesus. Di situ kita udah ketemu ya titik temunya. Nah, cuman memang kita masih ada point of dispute mengenai apa sih yang dimaksud dengan kehendak Bapa. Ya silakan aja kalau misalnya Anda mengatakan bahwa umat Kristen adalah pengikut Paulus, kami itu sangat sadar bahwa dengan segala dalil dan data yang ada di Alkitab, kami adalah pengikut Yesus. Tadi sudah dikatakan bahwa yang membatalkan hukum Taurat itu adalah Tuhan, memang melalui Paulus, karena Paulus adalah murid Yesus, bertemu dengan Yesus, terserah Anda percaya apa tidak, tapi kami umat Kristen berdasarkan dalil Alkitab dan data di Alkitab, jelas bahwa itu bertemu dengan Yesus dan ada saksinya yaitu Ananias. Dan juga tadi saya katakan bahwa pengajaran Paulus itu juga dikonfirmasi kebenarannya oleh murid utama Yesus yaitu Simon Petrus ya. Jadi terserah aja dengan pendapat masing-masing. Anda berpendapat seperti itu hakmu, tapi umat Kristen juga punya dalil dan data dan landasan yang kuat untuk memahami imannya. Baik, demikian terima kasih Bung Juma atas diskusi ini. Kapan-kapan saya akan mulai dengan Bung Juma. Terima kasih ya. Baik. Siap. Sekalian ya, izin keluar ya, host yang baik. Iya bang. Oke, makasih. Terima kasih ya. Ya Pak Goman, jangan lupa kopinya dihabisin. Siap. 3, 2, 1, kabur. Bang Juma, itu pasiennya satu lagi bang. Siapa lagi pasien baru? Asela itu dari tadi di situ bang. Oh, iya. Apa sakit apa dia? Dia sakit. Dia sakit ngeyel gak nyambung bang. Asela silakan. Yang penting jangan gusinya yang kena panu, itu bahaya. Asela, waduh, sepertinya dia jauh dari perangkat. Asela kok bukan lagi ngoro kan? Asela, ini malaikat maut ini agama apa sih? Oh ya Asela, kok udah tidur ya? Yang tadi yang abang suruh turun nasi mie bang. Kesurupan dia. Naik agama Kristen. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Yang Kristen. Typing di bawah agamanya Kristen. Malaikat maut selamat malam. Assalamualaikum. Oh Islam. Waalaikumsalam. Malaikat maut bahaya no. Waalaikumsalam. Iya. Siapa tahu ada uteng mau mau dikirim ke akhirat langsung. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Asela. Oh Asela. Malaikat maut di mute dong. Noise. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, typing di bawah agamanya. Oke teman-teman, sebelum kita menyambut teman kita Kristen, saya minta kepada yang punya channel YouTube yang lagi live, ditutup aja dulu sesi ini, karena sesi ini kan jangan digabung dengan tema-tema yang lain, karena ini terkait dengan Matius 7, 21, 22, 23. Siapakah yang diusir oleh Yesus yang tidak melakukan kehendak Bapa Elohim? Situ kita tadi sudah melihat materinya udah jelas itu. Teman kita Kristen mengatakan bahwa kehendak Bapa masih dilakukan oleh orang Yahudi.
Berarti ada pelaku satu pelaku lagi yang tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, tadi ada yang mencoba menarsikan melakukan kehendak Bapa tapi melalui Paulus. Ternyata Bapak Paulus. Oke ya, kita tutup aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia.